jiwa terpilih, dengarkan dengan seluruh keberadaanmu, bukan hanya dengan telinga, tetapi dengan ruang terdalam di dalam batinmu. Hari ini bukan hari yang biasa, bukan karena tanggalnya terlihat istimewa, bukan pula karena ada peristiwa besar yang tampak di permukaan. Justru karena ia hadir dengan cara yang sunyi, nyaris tidak terasa, namun membawa muatan yang sangat menentukan. Pada tanggal 5 Januari tahun 2026 ini, hidup sedang menempatkanmu di sebuah titik yang sering dilewati tanpa disadari oleh banyak orang. Titik di mana keputusan kecil diam-diam sedang menulis takdir besar. Banyak jiwa menjalani hidup dengan keyakinan bahwa kekayaan datang dari langkah besar, dari perubahan drastis, dari keberanian yang meledak-ledak. Padahal, semesta bekerja dengan cara yang jauh lebih halus. Ia tidak selalu berbicara melalui kejadian besar, melainkan melalui bisikan kecil yang muncul di sela rutinitas, melalui pilihan sederhana yang tampak sepele namun menyimpan arah yang panjang. Hari ini semesta tidak sedang meminta engkau untuk mengubah segalanya. Ia hanya sedang memperhatikan satu hal. Apakah engkau cukup sadar untuk menghargai keputusan kecil yang ada di hadapanmu? Jiwa terpilih. Ada momen-momen dalam hidup yang tidak akan datang dua kali. Bukan karena waktunya langka, melainkan karena kesadaran kita sering tidak hadir saat momen itu lewat. Dan hari ini adalah salah satunya. Bukan momen yang berisik, bukan momen yang memaksa. Ia tidak mengetuk pintu dengan keras, ia hanya berdiri di sana menunggu apakah engkau akan membuka atau kembali berpaling seperti biasa. Keputusan yang engkau ambil hari ini, bahkan yang paling kecil sekalipun, akan menentukan seberapa besar aliran kekayaan yang merasa aman untuk masuk ke hidupmu. Kekayaan jiwa terpilih bukan sekadar angka yang berpindah tangan. Ia adalah energi yang peka. Ia membaca cara engkau memperlakukan dirimu sendiri. Ia merasakan bagaimana engkau menghormati waktumu, pikiranmu, dan pilihan-pilihanmu. Ketika engkau terus mengabaikan keputusan kecil, engkau sedang mengirim pesan bahwa ruang di dalam dirimu belum siap menampung lebih banyak. Namun ketika engkau mulai hadir sepenuhnya dalam hal-hal sederhana, semesta mencatatnya dengan sangat teliti. Hari ini bukan tentang keberanian besar. Hari ini adalah tentang kejujuran kecil. Kejujuran pada dirimu sendiri. Tentang apakah engkau masih menunda langkah yang sebenarnya sudah lama siap diambil. Tentang apakah engkau masih meremehkan kebiasaan yang pelan-pelan membentuk hidupmu. Tentang apakah engkau bersedia berhenti sejenak, mengamati dan memilih dengan sadar, bukan sekadar bereaksi seperti kemarin-kemarin. Jiwa terpilih, keputusan kecil bukanlah hal yang remeh. Ia adalah bahasa. Bahasa yang engkau gunakan untuk berbicara kepada semesta. Dan semesta selalu menjawab sesuai dengan bahasa yang ia terima. Jika bahasamu adalah penundaan, keraguan, dan ketidakpedulian pada detail hidup, maka jawaban yang datang pun akan terbatas. Namun jika bahasamu mulai berubah menjadi kehadiran, kesadaran, dan penghormatan pada langkah kecil, maka jawaban yang datang akan terasa berbeda. Lebih tenang, lebih stabil, dan lebih bertahan lama. Pada titik ini, tidak ada yang perlu engkau buktikan kepada siapapun. Tidak ada yang perlu engkau bandingkan. Perjalanan ini sepenuhnya milikmu. Yang diminta hanyalah satu hal, kesediaan untuk tidak lagi mengabaikan momen-momen kecil yang sedang membentuk masa depanmu. Karena seringkali hidup tidak runtuh oleh kesalahan besar, melainkan oleh keputusan kecil yang terus diulang tanpa kesadaran. Jiwa terpilih, jika engkau sampai pada bagian ini, itu bukan kebetulan. Ada sesuatu di dalam batinmu yang sedang terbangun, sesuatu yang mulai lelah dengan pola lama dan mulai merindukan aliran yang lebih luas. Biarkan perasaan itu hadir tanpa engkau hakimi. Biarkan ia menjadi penanda bahwa engkau sedang berada di ambang perubahan yang nyata, bukan perubahan yang berisik, tetapi perubahan yang berakar. Sebelum kita melangkah lebih jauh ke lapisan-lapisan makna berikutnya,
tegaskan niatmu dengan sederhana namun penuh kesadaran. Tekan like sebagai simbol bahwa engkau memilih hadir sepenuhnya dalam momen ini. Subscribe agar perjalanan batin ini dapat terus engkau ikuti tanpa terputus. Aktifkan lonceng notifikasi sebagai pengingat bahwa perubahan sering datang tanpa aba-aba panjang. Dan tuliskan angka 77 di kolom komentar, bukan sebagai ritual kosong, melainkan sebagai pernyataan halus bahwa engkau siap membuka ruang yang lebih besar bagi kekayaan yang datang dengan cara yang selaras dan bermakna. Diam sejenak setelah ini. Tarik napas perlahan, karena apa yang akan kita masuki berikutnya bukan sekadar pembahasan, melainkan pemahaman yang bekerja di kedalaman. Dan semua itu bermula dari satu hal yang sangat sederhana, keputusan kecil yang hari ini tidak lagi engkau abaikan. Bagian 1, keputusan kecil sebagai benih sunyi yang diam-diam menentukan arah kekayaan hidupmu. Jiwa terpilih, mari kita masuk lebih dalam ke wilayah yang sering terlewat karena terlalu sunyi untuk diperhatikan. Di sanalah keputusan kecil berdiam. Keputusan yang tidak pernah diumumkan, tidak pernah dipuji, bahkan sering tidak diingat. Namun justru keputusan-keputusan inilah yang bekerja paling lama dan paling jujur di dalam hidupmu. Seperti benih yang jatuh ke tanah tanpa suara, ia tidak langsung menunjukkan hasil. Ia bersembunyi, menyatu dengan gelap dan bekerja perlahan tanpa disaksikan siapapun. Banyak orang menunggu perubahan besar sambil mengabaikan benih kecil yang setiap hari mereka tanam. Mereka berharap panen yang melimpah, namun tidak pernah benar-benar memperhatikan apa yang mereka masukkan ke dalam tanah batin mereka sendiri. Padahal hidup tidak pernah melompat, ia selalu tumbuh, dan apa yang tumbuh hari ini berasal dari sesuatu yang dulu dianggap sepele. Keputusan kecil itu bisa berupa cara engkau memulai pagi, cara engkau menunda atau menyelesaikan hal sederhana, cara engkau berbicara kepada dirimu sendiri saat tidak ada yang mendengar. Setiap pilihan itu meninggalkan jejak energi. Jejak inilah yang dibaca semesta untuk menentukan seberapa stabil engkau jika suatu hari aliran besar benar-benar datang. Kekayaan tidak tertarik pada jiwa yang terburu-buru, tetapi juga tidak menetap pada jiwa yang abai. Jiwa terpilih semesta tidak pernah salah sasaran. Ia hanya merespons konsistensi. Ketika engkau berulang kali memilih dengan kesadaran, meski dalam hal kecil, engkau sedang mengirimkan sinyal bahwa dirimu dapat dipercaya. Bahwa engkau mampu menjaga apa yang datang, sekecil apapun nilainya. Dari situlah aliran mulai memperbesar dirinya, sedikit demi sedikit, tanpa perlu dipaksa. Banyak jiwa kehilangan kesempatan besar bukan karena mereka tidak layak, melainkan karena mereka terbiasa mengabaikan hal-hal kecil. Mereka mengira tidak apa-apa menunda satu langkah, meremehkan satu kesempatan, menutup mata pada satu intuisi halus. Padahal satu keputusan kecil yang diabaikan hari ini seringkali menjadi celah besar di masa depan. Bukan karena dampaknya langsung terasa, melainkan karena ia terus berulang dan membentuk pola yang sulit diubah. Perhatikan dengan jujur, jiwa terpilih. Pola hidupmu hari ini tidak tercipta dari satu keputusan besar, melainkan dari ribuan pilihan kecil yang terasa biasa. Pola itulah yang menentukan seberapa besar kekayaan merasa aman untuk mendekat. Sebab kekayaan tidak hanya ingin datang, ia ingin tinggal. Dan untuk tinggal, ia membutuhkan struktur batin yang stabil yang hanya bisa dibangun melalui kesetiaan pada keputusan kecil. Keputusan kecil juga mengajarkan satu hal yang sering terlupakan, yaitu tanggung jawab tanpa sorotan. Ketika tidak ada yang melihat, ketika tidak ada yang memuji, ketika tidak ada hasil instan, apakah engkau tetap memilih dengan sadar? Di sanalah kematangan batin dilatih. Di sanalah engkau sedang mempersiapkan dirimu untuk sesuatu yang jauh lebih besar daripada yang bisa engkau bayangkan saat ini. Jiwa terpilih, jangan menunggu tanda besar untuk mulai berubah.
Tanda besar seringkali datang setelah engkau menunjukkan kesediaan melalui hal-hal sederhana. Semesta bekerja seperti cermin. Ia memperbesar apa yang sudah ada. Jika yang ada adalah kesadaran kecil namun konsisten, maka yang datang adalah kelimpahan yang stabil dan bertahan. Namun jika yang ada adalah pengabaian kecil yang terus diulang, maka yang membesar pun adalah keterbatasan. Hari ini dan pada momen ini keputusan kecil bukan lagi hal remeh. Ia adalah pintu. Pintu yang tidak megah, tidak berkilau. Namun jika engkau berani membukanya dengan penuh kesadaran, ia akan mengarah pada ruang yang jauh lebih luas daripada yang selama ini engkau bayangkan. Dan semua itu bermula bukan dari lompatan besar, melainkan dari satu langkah kecil yang akhirnya engkau ambil dengan sepenuh batin. Bagian 2. Mengapa semesta menguji kesiapanmu justru melalui hal-hal yang tampak sepele? Jiwa terpilih ada satu cara kerja semesta yang jarang dipahami oleh banyak jiwa. Semesta hampir tidak pernah menguji kesiapan seseorang melalui peristiwa besar di awal perjalanan. Ia tidak langsung menghadirkan limpahan kesempatan besar atau perubahan drastis. Sebaliknya, ia mengamati melalui hal-hal kecil yang nyaris tidak menarik perhatian, melalui keputusan yang tidak diumumkan, melalui pilihan yang tidak disaksikan, melalui sikap batin yang hanya engkau dan kesunyian yang mengetahuinya. Sebab di sanalah kejujuran batin benar-benar terlihat. Ketika tidak ada tekanan, tidak ada sorakan, dan tidak ada janji hasil instan, bagaimana engkau memilih? Apakah engkau tetap hadir atau kembali ke pola lama yang terasa aman namun sempit? Semesta tidak menilai dari apa yang engkau katakan ingin engkau capai, melainkan dari cara engkau memperlakukan hal-hal kecil yang sudah berada di tanganmu saat ini. Hal yang tampak sepele seringkali adalah gerbang tersembunyi. Ia terlihat biasa agar hanya jiwa yang benar-benar sadar yang mau berhenti dan memperhatikannya. Jiwa yang tergesa akan melewatinya. Jiwa yang haus pengakuan akan meremehkannya. Namun jiwa yang matang akan merasakan ada sesuatu yang bekerja di balik kesederhanaan itu. Dan perasaan halus itulah yang menjadi kompas sejati. Jiwa terpilih, semesta sangat menghargai konsistensi yang sunyi. Ia lebih percaya pada pilihan kecil yang diulang dengan sadar daripada satu keputusan besar yang diambil karena dorongan sesaat. Sebab kekayaan yang stabil membutuhkan fondasi yang tenang. Fondasi itu tidak dibangun dari keberanian yang berisik, melainkan dari kesetiaan pada hal-hal yang sering dianggap tidak penting. Banyak orang merasa hidupnya seperti diuji terus-menerus. Padahal sesungguhnya mereka sedang diberi kesempatan berulang untuk menunjukkan kesiapan. Kesempatan itu datang dalam bentuk yang sederhana, terkadang membosankan, bahkan terasa tidak berarti. Namun setiap kali engkau memilih dengan kesadaran, engkau sedang menutup satu celah kebocoran energi di dalam hidupmu. Dan ketika kebocoran itu semakin sedikit, aliran pun mulai bertambah. Ujian semesta tidak selalu terasa seperti ujian. Ia sering hadir sebagai rutinitas, sebagai pilihan yang sama yang muncul berulang kali. Apakah engkau akan menundanya lagi atau akhirnya mengambilnya dengan penuh tanggung jawab? Apakah engkau akan kembali meremehkan dirimu sendiri atau mulai memperlakukan dirimu sebagai wadah yang layak bagi sesuatu yang lebih besar? Jiwa terpilih, semesta tidak tergesa. Ia tidak memaksa. Ia memberi ruang agar engkau bisa belajar tanpa tekanan. Namun ruang ini tidak selamanya terbuka. Ada masa di mana kesempatan yang sama berhenti mengetuk dan berpindah ke jiwa lain yang lebih siap menyambutnya, bukan sebagai hukuman melainkan sebagai keseimbangan alam. Karena apa yang tidak dihargai tidak akan menetap. Pada titik ini penting untuk engkau sadari bahwa apa yang tampak sepele hari ini bisa menjadi penentu besar esok hari. Bukan karena ukurannya, melainkan karena maknanya. Setiap pilihan kecil adalah latihan kepercayaan. Kepercayaan bahwa engkau mampu hadir.
Kepercayaan bahwa engkau mampu menjaga. Kepercayaan bahwa engkau mampu berkembang tanpa harus selalu menunggu tanda yang mencolok. Jiwa terpilih, jika hidupmu saat ini terasa sedang diam, jangan buru-buru menyebutnya stagnan. Bisa jadi semesta sedang mengamatimu dengan sangat saksama, mengukur kedalaman kesadaranmu. Mengamati apakah engkau masih memandang remeh hal-hal kecil atau mulai memuliakannya sebagai bagian dari proses yang lebih besar. Karena ketika engkau mulai memuliakan yang kecil, yang besar akan datang dengan sendirinya. Bagian 3. Garis halus antara menunda karena takut dan menunggu karena kesadaran. Jiwa terpilih ada satu wilayah yang sangat sunyi di dalam batin manusia. Wilayah di mana banyak keputusan kehilangan kejujurannya. Di sanalah menunda sering menyamar sebagai menunggu. Di sanalah ketakutan sering memakai wajah kebijaksanaan. Dan di sanalah banyak aliran kekayaan berhenti tanpa pernah benar-benar disadari penyebabnya. Perbedaannya memang tidak keras, tidak mencolok, namun dampaknya sangat panjang. Menunda lahir dari batin yang belum siap bertemu dengan konsekuensi. Ia membawa rasa berat, rasa menghindar, rasa ingin berlindung di balik waktu. Ketika engkau menunda, ada ketegangan halus yang tertinggal di dalam diri. Seperti pintu yang seharusnya dibuka, namun terus ditahan. Energi pun terjebak, tidak mengalir, tidak berkembang. Waktu berjalan, tetapi batin tetap di tempat yang sama. Sementara menunggu karena kesadaran memiliki rasa yang berbeda. Ia tidak berat, ia tidak gelisah, ia tenang karena lahir dari kejernihan. Menunggu bukan berarti diam tanpa arah, melainkan hadir sepenuhnya sambil mempersiapkan ruang. Ketika engkau menunggu dengan kesadaran, tidak ada penyesalan di dalamnya, tidak ada rasa bersalah, tidak ada suara batin yang terus-menerus mempertanyakan keputusanmu. Ada keyakinan yang tenang bahwa waktu yang tepat sedang diselaraskan. Jiwa terpilih, semesta sangat peka terhadap perbedaan ini. Ia tidak membaca kata-kata, ia membaca getaran. Ketika engkau menunda karena takut, semesta merasakan kontraksi, dan kontraksi tidak pernah mengundang aliran besar. Namun ketika engkau menunggu dengan kesadaran, semesta merasakan keluasan. Dari keluasan inilah peluang merasa aman untuk mendekat. Banyak jiwa kehilangan momen penting bukan karena mereka salah langkah, melainkan karena mereka terlalu lama tinggal di wilayah abu-abu ini. Mereka berkata pada diri sendiri bahwa mereka sedang bersabar, padahal batin mereka terus bergetar oleh ketakutan yang tidak diakui. Setiap hari mereka merasa ada sesuatu yang tertunda. Sesuatu yang belum selesai, sesuatu yang terus memanggil dari kejauhan. Panggilan itu bukan gangguan, melainkan penanda. Jiwa terpilih, dengarkan dengan jujur ke dalam dirimu. Apakah ada satu keputusan kecil yang terus engkau tunda dengan alasan belum waktunya, padahal di kedalaman batinmu engkau tahu bahwa waktunya sudah lama tiba? Ketika kejujuran ini muncul, jangan menolaknya, jangan pula menghakimi dirimu. Kesadaran bukan tentang menyalahkan, melainkan tentang melihat dengan jernih. Semesta tidak meminta kesempurnaan, ia hanya meminta kejujuran. Ketika engkau jujur pada dirimu sendiri, energi yang semula tertahan mulai bergerak kembali. Dan ketika energi bergerak, aliran kekayaan mulai menemukan jalannya. Bukan sebagai ledakan tiba-tiba, melainkan sebagai arus yang terasa wajar dan selaras. Menunggu dengan kesadaran selalu disertai tindakan batin. Engkau mungkin belum melangkah keluar, tetapi di dalam dirimu sudah ada kesiapan. Engkau merapikan pikiran, memperhalus niat, membersihkan pola lama yang tidak lagi sejalan. Sebaliknya, menunda tidak pernah merapikan apapun. Ia hanya menumpuk beban di belakang pintu yang terus tertutup. Jiwa terpilih, pada tanggal 5 Januari tahun 2026 ini, semesta sedang memperhatikan dengan lembut.
Bukan untuk menghakimi, melainkan untuk membaca apakah engkau masih bersembunyi di balik penundaan atau sudah siap berdiri tegak dalam kejernihan. Keputusan kecil yang engkau ambil dari tempat ini akan terasa berbeda, lebih ringan, lebih jujur, lebih berdampak. Bagian 4. Bagaimana keputusan kecil membentuk wadah batin untuk menampung kekayaan yang lebih besar. Jiwa terpilih kekayaan tidak pernah datang ke ruang yang kosong tanpa bentuk. Ia mencari wadah, dan wadah itu tidak dibangun dalam satu malam, tidak pula dibentuk oleh satu keputusan besar. Ia dibentuk perlahan, lapis demi lapis melalui cara engkau memperlakukan hal-hal kecil dalam hidupmu. Setiap keputusan kecil yang engkau ambil dengan kesadaran adalah seperti batu yang diletakkan dengan rapi, membentuk dinding yang kelak mampu menahan aliran yang lebih deras. Banyak orang bertanya mengapa kekayaan datang dan pergi begitu saja dalam hidup mereka. Jawabannya seringkali tidak terletak pada dunia luar, melainkan pada struktur batin yang belum siap. Ketika wadah itu retak oleh kebiasaan menunda, oleh pengabaian diri, oleh pikiran yang tidak tertata, maka aliran sebesar apapun akan bocor perlahan. Bukan karena engkau tidak layak, melainkan karena ruang di dalam dirimu belum disiapkan dengan penuh kesadaran. Keputusan kecil adalah latihan menjaga wadah itu. Cara engkau menepati janji pada dirimu sendiri. Cara engkau menyelesaikan hal sederhana tanpa menunggu tekanan. Cara engkau menghormati batasan batinmu sendiri. Semua ini membentuk struktur yang tidak terlihat, namun sangat nyata pengaruhnya. Semesta membaca struktur ini sebelum ia mengirimkan aliran yang lebih besar. Jiwa terpilih, wadah batin yang matang tidak dibangun dari ambisi, melainkan dari ketenangan. Ia tidak tergesa, tidak pula malas. Ia tahu kapan harus bergerak dan kapan harus diam. Ketenangan ini hanya bisa tumbuh ketika engkau berhenti meremehkan keputusan kecil. Ketika engkau mulai memperlakukan setiap pilihan sebagai kesempatan untuk merapikan ruang di dalam dirimu. Bayangkan sebuah sungai yang deras. Tanpa tepi yang kokoh, airnya akan meluap dan merusak sekitarnya. Namun dengan tepi yang terbangun dengan baik, sungai itu justru memberi kehidupan. Demikian pula kekayaan. Tanpa wadah batin yang stabil, ia bisa menjadi sumber kegelisahan. Tetapi dengan wadah yang tepat, ia menjadi sarana pertumbuhan dan ketenangan. Jiwa terpilih. Semesta tidak ingin memberimu sesuatu yang akan membebanimu. Ia hanya memberi sesuai dengan kapasitas yang telah engkau bangun. Setiap keputusan kecil yang engkau ambil hari ini adalah perluasan kapasitas itu. Mungkin tidak terasa sekarang, tetapi akumulasinya akan terasa pada waktunya. Seperti tetesan air yang mengisi bejana, perlahan namun pasti. Pada momen ini penting bagi engkau untuk melihat hidupmu dengan lembut namun jujur. Apakah ada bagian-bagian kecil yang selama ini engkau abaikan, padahal di sanalah kebocoran energi terjadi? Bukan untuk menyalahkan, melainkan untuk menyadari. Karena kesadaran adalah awal dari perapian. Dan perapian adalah undangan bagi aliran yang lebih besar. Jiwa terpilih, wadah batin yang kuat juga membuatmu tidak mudah terguncang ketika aliran mulai datang. Engkau tidak terburu-buru, tidak panik, tidak kehilangan arah. Engkau tahu bahwa apa yang datang adalah hasil dari proses panjang yang telah engkau jalani dengan setia. Dari sanalah kekayaan tidak hanya datang, tetapi juga menetap dan bertumbuh bersama dirimu. Bagian 5. Kesadaran diri sebagai mata uang spiritual yang nilainya tidak pernah menyusut. Jiwa terpilih di tengah dunia yang terus menghitung nilai melalui angka dan kepemilikan.
Ada satu mata uang yang sering terlupakan, padahal nilainya tidak pernah turun dan tidak pernah bisa dirampas oleh keadaan. Mata uang itu adalah kesadaran diri. Ia tidak berisik, ia tidak berkilau. Namun justru karena itulah ia memiliki daya beli yang paling tinggi di hadapan semesta. Setiap kali engkau memilih hadir dengan sadar, engkau sedang menggunakan mata uang ini untuk membuka pintu-pintu yang tidak bisa dibuka oleh usaha semata. Kesadaran diri membuat setiap keputusan kecil memiliki bobot yang berbeda. Pilihan yang sama, jika diambil tanpa sadar, hanya menjadi kebiasaan kosong. Namun ketika diambil dengan kehadiran penuh, ia berubah menjadi investasi batin. Semesta merespons bukan pada besar kecilnya tindakan, melainkan pada kejernihan yang menyertainya. Dari sinilah aliran kekayaan mulai menemukan jalur yang lebih tepat dan berkelanjutan. Jiwa terpilih, orang yang hidup tanpa kesadaran sering merasa lelah meski hasilnya sedikit. Sementara orang yang hidup dengan kesadaran justru terasa ringan meski tanggung jawabnya bertambah. Perbedaannya bukan pada beban, melainkan pada cara memikulnya. Kesadaran membuatmu tidak terpecah. Ia menyatukan pikiran, perasaan, dan tindakan ke dalam satu arah yang selaras. Dan keselarasan inilah yang sangat disukai oleh energi kelimpahan. Ketika engkau mulai menghargai kesadaran sebagai mata uang utama, engkau tidak lagi boros energi. Engkau tidak menghabiskannya untuk keraguan yang berulang, penyesalan yang berlarut, atau perbandingan yang melemahkan. Energi yang utuh ini menjadi sinyal kuat bagi semesta bahwa engkau siap mengelola sesuatu yang lebih besar. Karena kekayaan bukan hanya tentang menerima, tetapi tentang mengelola tanpa kehilangan diri. Jiwa terpilih kesadaran juga membuatmu mampu melihat peluang yang tidak terlihat oleh mereka yang tergesa. Peluang tidak selalu datang sebagai tawaran besar. Ia sering hadir sebagai pilihan kecil yang tepat waktu. Tanpa kesadaran, pilihan ini terlewat. Dengan kesadaran, pilihan ini terasa jelas bahkan sebelum ia terlihat masuk akal. Inilah keunggulan batin yang tidak bisa diajarkan secara instan. Pada titik ini engkau mungkin mulai merasakan perubahan halus dalam cara engkau memandang hidup. Bukan perubahan yang mencolok, tetapi pergeseran yang dalam. Engkau tidak lagi menunggu keajaiban, karena engkau menyadari bahwa kehadiran penuh sudah merupakan keajaiban itu sendiri. Dari kehadiran inilah aliran kekayaan tumbuh dengan cara yang lebih stabil dan bermakna. Jiwa terpilih, mata uang ini tidak pernah habis ketika digunakan. Justru semakin engkau menggunakannya, semakin nilainya bertambah. Setiap keputusan kecil yang engkau ambil dengan sadar memperkaya dirimu dari dalam. Dan kekayaan dari dalam selalu menemukan jalan untuk terwujud di luar, pada waktu yang tepat dengan cara yang selaras. Biarkan bagian ini menetap dengan tenang di dalam batinmu. Karena setelah kesadaran menjadi mata uang utama, hidup akan mulai memperlihatkan satu tanda yang sangat halus namun penting. Tanda bahwa engkau sedang dipersiapkan untuk naik tingkat. Di sanalah keputusan kecil berhenti menjadi latihan dan mulai menjadi sinyal kesiapan. Bagian 6, saat keputusan kecil berubah menjadi tanda bahwa engkau siap naik ke tingkat yang lebih tinggi. Jiwa terpilih, ada satu momen dalam perjalanan batin yang tidak selalu disadari ketika ia terjadi. Momen ketika keputusan kecil tidak lagi terasa sebagai upaya, melainkan sebagai kebiasaan yang alami. Pada titik inilah semesta mulai membaca sesuatu yang berbeda dari dirimu. Bukan lagi keraguan, bukan lagi usaha setengah hati, melainkan kesiapan yang tenang. Kesiapan yang tidak perlu diumumkan karena ia terpancar dengan sendirinya. Ketika engkau masih berada pada tahap awal, setiap keputusan kecil terasa berat. Ada perlawanan di dalam batin, ada dialog panjang yang melelahkan, namun seiring waktu, ketika kesadaran mulai mengakar, keputusan-keputusan itu terasa lebih ringan.
Bukan karena hidup menjadi mudah, melainkan karena engkau tidak lagi bernegosiasi dengan ketakutan yang sama. Dan di sanalah tanda kenaikan tingkat mulai muncul. Jiwa terpilih semesta tidak mengangkat seseorang ke tingkat yang lebih tinggi melalui kejutan besar. Ia melakukannya melalui perubahan kualitas batin. Ketika engkau mulai memilih dengan tenang tanpa drama, tanpa pembuktian, itu adalah sinyal yang sangat jelas. Engkau tidak lagi bertindak untuk melawan kekurangan, tetapi bergerak dari rasa cukup yang sehat. Dari tempat inilah kekayaan mulai mendekat dengan cara yang lebih stabil dan berkelanjutan. Pada fase ini, hidup seringkali terasa lebih sunyi. Bukan karena engkau kehilangan arah, tetapi karena engkau tidak lagi terikat pada kebisingan lama. Engkau tidak terlalu terpengaruh oleh pendapat luar, tidak terguncang oleh perbandingan, tidak terburu-buru oleh tekanan waktu. Kesunyian ini bukan kehampaan, melainkan ruang. Ruang yang sedang diperluas agar dapat menampung sesuatu yang lebih besar. Jiwa terpilih naik tingkat bukan tentang memiliki lebih banyak, melainkan tentang mampu menjaga dengan lebih bijaksana. Semesta ingin memastikan bahwa ketika aliran besar datang, engkau tidak kehilangan pusatmu. Oleh karena itu, ia mengamati cara engkau merawat hal-hal kecil. Apakah engkau tetap sadar ketika tidak ada yang mengawasi? Apakah engkau tetap jujur ketika tidak ada yang menilai? Dari situlah kepercayaan semesta tumbuh. Keputusan kecil yang dulu terasa seperti latihan kini berubah menjadi penanda. Penanda bahwa engkau telah cukup matang untuk menerima tanggung jawab yang lebih luas. Bukan tanggung jawab yang membebani, melainkan yang memperkaya. Karena tanggung jawab yang datang pada jiwa yang siap selalu membawa rasa bermakna, bukan rasa tertekan. Jiwa terpilih, jika akhir-akhir ini engkau merasa hidupmu tidak lagi seramai dulu tetapi lebih terarah, itu bukan kebetulan, itu adalah gejala naik tingkat. Jika engkau merasa lebih selektif, lebih tenang, dan lebih menghargai kualitas daripada kuantitas, itu juga bukan kebetulan. Semua itu adalah hasil dari keputusan-keputusan kecil yang engkau ambil dengan kesadaran, hari demi hari, tanpa banyak suara. Biarkan pemahaman ini berdiam di dalam batinmu. Karena setelah engkau naik tingkat, ada satu pelajaran terakhir yang menentukan apakah aliran yang datang akan mengalir dengan lembut atau justru tertahan. Pelajaran tentang melepaskan kendali dengan penuh kepercayaan, agar semesta dapat menyempurnakan apa yang telah engkau mulai. Bagian ketujuh. Melepaskan dengan percaya agar semesta menyempurnakan apa yang telah engkau mulai. Jiwa terpilih, setelah begitu banyak keputusan kecil engkau ambil dengan kesadaran. Ada satu pelajaran terakhir yang sering kali menjadi penentu apakah aliran kekayaan akan bergerak dengan lembut atau justru tersendat. Pelajaran itu bukan tentang berbuat lebih banyak, melainkan tentang berani melepaskan. Melepaskan bukan berarti menyerah, tetapi berhenti mencengkeram dengan ketegangan batin. Sebab apapun yang dicengkeram terlalu keras akan kehilangan keluasannya untuk mengalir. Banyak jiwa sudah berjalan jauh, sudah berbenah, sudah mengambil keputusan yang tepat, namun tetap merasa hidupnya seperti tertahan. Bukan karena mereka kurang usaha, melainkan karena mereka belum sepenuhnya mempercayakan hasil. Mereka masih ingin mengontrol setiap kemungkinan, setiap waktu, setiap cara. Padahal semesta bekerja di luar jangkauan logika sempit manusia. Ia membutuhkan ruang kepercayaan agar dapat menyusun kejutan yang selaras. Jiwa terpilih, keputusan kecil yang engkau ambil dengan sadar adalah undangan. Namun kepercayaan adalah pintu yang membuat undangan itu benar-benar diterima. Ketika engkau terus mengawasi dengan cemas, energi menjadi sempit. Ketika engkau mulai mempercayai proses dengan tenang, energi meluas. Dari keluasan inilah semesta memiliki cukup ruang untuk menyempurnakan apa yang telah engkau mulai,
Melepaskan juga berarti menerima bahwa tidak semua hasil harus datang sesuai dengan bayanganmu. Terkadang, semesta memberi dengan cara yang lebih bijaksana daripada yang bisa engkau rencanakan. Ia mungkin menunda satu hal untuk membuka yang lain. Ia mungkin menutup satu pintu agar engkau melihat pintu yang lebih sesuai dengan jiwamu. Kepercayaan membuatmu tidak tersesat dalam penyesalan ketika jalan berubah. Jiwa terpilih, perhatikan bagaimana tubuhmu bereaksi ketika engkau benar-benar percaya. Ada rasa lapang, napas menjadi lebih panjang, pikiran tidak lagi berputar tanpa arah. Inilah tanda bahwa engkau sedang berada dalam aliran. Aliran ini tidak memerlukan paksaan. Ia bergerak karena engkau tidak lagi menghalanginya dengan ketakutan yang berlebihan. Ketika semesta melihat bahwa engkau mampu melepaskan tanpa kehilangan kesadaran, ia mulai bekerja lebih halus dan lebih cepat. Bukan karena engkau menuntut, melainkan karena engkau selaras. Pada titik ini, kekayaan tidak lagi terasa seperti sesuatu yang harus dikejar. Ia hadir sebagai konsekuensi alami dari kesiapan batinmu. Datang pada waktunya, dalam bentuk yang tepat, dan dengan dampak yang bertahan. Jiwa terpilih melepas kendali bukan berarti engkau pasif. Engkau tetap hadir, tetap sadar, tetap bertanggung jawab. Namun engkau tidak lagi membebani dirimu dengan kebutuhan untuk mengatur segalanya. Engkau bergerak, lalu memberi ruang. Engkau memilih, lalu mempercayakan. Dan di antara dua sikap inilah keajaiban yang paling tenang biasanya terjadi. Biarkan bagian ini meresap perlahan. Karena ketika engkau mampu mengambil keputusan kecil dengan kesadaran dan melepaskan hasilnya dengan kepercayaan, engkau telah menyempurnakan satu lingkaran batin. Lingkaran inilah yang membuat aliran kekayaan tidak hanya datang tetapi juga tinggal dan bertumbuh bersama dirimu tanpa merusak kedamaian yang telah engkau bangun dengan setia. Jiwa terpilih kini biarkan semua yang telah engkau dengar berdiam sejenak di dalam batinmu. Tidak perlu engkau rangkai menjadi pemahaman yang rapi. Tidak perlu engkau paksa menjadi kesimpulan yang jelas. Pesan ini tidak bekerja di ruang pikiran yang sibuk, melainkan di kedalaman yang hanya bisa disentuh oleh keheningan. Di sanalah perubahan sejati selalu dimulai, jauh sebelum ia tampak di dunia luar. Pada tanggal 5 Januari tahun 2026 ini, hidup tidak sedang menuntut langkah besar darimu. Ia tidak meminta engkau menjadi seseorang yang berbeda dalam semalam. Ia hanya mengundangmu untuk hadir sepenuhnya pada apa yang kecil, pada apa yang sederhana, pada apa yang selama ini mungkin engkau abaikan. Karena di sanalah arah hidupmu sedang dibelokkan dengan sangat halus, tanpa paksaan, tanpa guncangan. Jiwa terpilih, ingatlah bahwa kekayaan tidak pernah datang sebagai hadiah yang terpisah dari dirimu. Ia datang sebagai pantulan dari cara engkau memperlakukan keputusan-keputusan kecilmu. Ketika engkau mulai memilih dengan sadar, hidup pun mulai merespons dengan lebih ramah. Bukan karena engkau meminta, melainkan karena engkau telah siap. Kesiapan ini tidak berisik. Ia tidak membutuhkan pengakuan. Ia cukup dirasakan oleh batin yang telah tenang. Jika hari ini engkau tidak melihat perubahan apapun di luar dirimu, jangan tergesa menyimpulkan bahwa tidak ada yang terjadi. Banyak perubahan paling penting justru bekerja tanpa tanda. Seperti akar yang tumbuh di bawah tanah, ia menguatkan sebelum ia memperlihatkan diri. Keputusan kecil yang engkau ambil hari ini mungkin belum terlihat hasilnya, tetapi ia sedang menata masa depanmu dengan cara yang sangat presisi. Jiwa terpilih, biarkan dirimu berjalan dengan ritme yang lebih jujur setelah ini. Tidak perlu membandingkan perjalananmu dengan siapapun. Tidak perlu meniru langkah orang lain. Apa yang sedang dibangun di dalam dirimu bersifat unik.
karena ia lahir dari kesadaranmu sendiri. Dan apapun yang lahir dari kesadaran selalu memiliki daya tahan yang jauh lebih lama. Jika ada keraguan yang masih tersisa, jangan memeranginya. Duduklah bersamanya. Dengarkan apa yang ingin ia sampaikan. Seringkali keraguan bukan musuh, melainkan penanda bahwa ada bagian dari dirimu yang sedang belajar mempercayai sesuatu yang baru. Beri ia waktu. Kesadaran yang lembut selalu lebih kuat daripada keyakinan yang dipaksakan. Jiwa terpilih, mulai esok hari, mungkin hidup akan terlihat sama di permukaan. Rutinitas tetap berjalan, tantangan tetap hadir. Namun jika engkau memperhatikan dengan lebih jernih, engkau akan merasakan satu perbedaan halus. Cara engkau memilih akan terasa lebih tenang. Cara engkau melangkah akan terasa lebih ringan. Dan dari sanalah aliran kekayaan mulai menemukan jalannya. Bukan sebagai kejutan yang mengguncang, melainkan sebagai kepastian yang bertumbuh. Biarkan napasmu melambat, biarkan bahumu mengendur. Tidak ada yang perlu dikejar setelah ini. Engkau sudah berada di jalur yang tepat, jalur yang dibangun bukan dari ambisi yang berisik, tetapi dari keputusan kecil yang diambil dengan kesadaran dan kepercayaan. Dan selama engkau terus setia pada kesadaran itu, hidup akan terus menyesuaikan dirinya untuk mendukungmu. Jiwa terpilih, tutuplah sesi ini dengan satu niat sederhana. Untuk tidak lagi meremehkan dirimu sendiri, untuk tidak lagi mengabaikan keputusan kecilmu. Karena mulai hari ini engkau tahu bahwa di sanalah kekayaan sejati sedang disusun, dalam diam, dalam kesetiaan, dalam kehadiran yang utuh.